Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Qaidil ghuril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Berapa tersisa dari umur kita? Kebanyakan yang ditanyakan oleh orang itu umur berapa? Sudah umur berapa? Tapi pernahkah kita merenungkan tentang sisa hidup kita di dunia ini? Yang mana setiap bertambah hari, umur kita berkurang. Setiap bertambah Jumat, satu Jumat umur kita berkurang. Bertambah satu bulan umur kita berkurang. Penambahan itu sejatinya adalah pengurangan dari waktu kita hidup. Tatkala seorang yang mengikuti budaya sebagian orang juga merayakan ulang tahunnya, mereka berpikir umur mereka bertambah. Umurmu berkurang. Yang umurnya hanya 40 tahun, ketika dia berumur 30 tahun, sejatinya dia sedang mendekati kematian. Tinggal 10 tahun lagi. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa semua menuju ke satu tujuan. Tujuan ini tetap. Dia tidak bergerak, kita yang bergerak. Setiap hari kita bergerak menuju ke sana. Menuju kepada kematian. Allah berfirman tentang pentingnya waktu. Di sebuah surat yang pendek yang kita semua menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebuah kunci kesuksesan di kehidupan yang selanjutnya. Dalam sebuah surat yang pendek. Yang sekali lagi, insya Allah semua menghafal. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuh." Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah, sebuah argumentasi yang ditegakkan kepada hamba-hambanya, kecuali surat ini aja, itu udah cukup. Allah bersumpah demi masa atau demi waktu asar untuk menunjukkan bahwa waktu ini mahal. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Masa orang-orang yang jadi pejabat negara rugi? Rugi. Mereka yang jadi dokter, jadi profesor, rugi. Semua. Manusia itu dalam kerugian. Illalladzina. Allah sebutkan kecuali
orang-orang yang beriman. Ini syarat utama. Kalau engkau tidak ingin rugi, beriman. Ada 6 rukun iman. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kedua, wa amilus salihah. Beramal saleh. Amal itu termasuk bagian dari iman. Allah sebutkan karena pentingnya amal. Bagaimana kemarin di bulan Ramadan, orang-orang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang udah 18 hari kita meninggalkan, udah 20 hari meninggalkan Ramadan. Bagaimana kita sekarang? Tetap kita beramal soleh? Atau mulai loyo? Atau mulai banyak nilai-nilai Ramadan yang kita tidak lagi peduli? Wa amilus salihah. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq. Saling berwasiat untuk menetapi kebenaran. Karena jalan menuju ke akhirat itu terjal. Ada banyak godaan. Ada banyak rintangan. Kita perlu saling mewasiatkan. Sabar. Tegakkan kebenaran. Semangat. Yang keempat, watawasau bis sabr. Saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Karena ketika kita menuju ke tempat yang indah, dengan jalan yang terjal, dengan jalan yang penuh dengan rintangan dan tantangan, perlu kesabaran. Semua bisa menuju ke tempat itu. Tinggal mau atau tidak. Dan tentunya dengan taufik dan bantuan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Jadi waktu kita itu lebih mahal daripada harta, daripada jabatan, daripada tahta. Tapi sebagian orang tidak menghargai waktunya. Dia sibuk mencari, bekerja, mengumpulkan, dan menghabiskan waktunya di sana. Tahu-tahu waktunya udah mau habis. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berusaha untuk menjelaskan tentang waktu ini. Beliau mengatakan, waktul insan huwa umruhu fil haqiqah. Waktu manusia itu ya umurnya dia. Hakikatnya ya umurnya dia. Pagi, siang, sore, malam itu umur kita. Wa huwa madatu hayatil abadiyah fin na'imil muqim. Itu adalah materi kehidupan abadi dia nanti. Waktunya. Dalam kenikmatan yang kekal dan abadi. Dan itu juga menjadi materi kehidupan dia yang penuh dengan kesengsaraan di azab Allah yang pedih. Waktu. Wa huwa yamurru marrasaha. Dan waktu itu berlalu seperti awan. Pernah kita ngelihat awannya? Tahu-tahu lewat. Awalnya dia nutupin bulan, tahu-tahu pergi. Pergi udah awan. Barang siapa yang waktunya untuk Allah dan bersama Allah, maka itu kehidupan yang sebenarnya. Itu umur dia yang hakiki. Selain itu, nggak termasuk dari umur dia. Orang-orang barat menghargai time is money. Waktu itu uang. Untuk cari uang masalahnya. Enggak. Uang kau dapat taruh di mana? Ditaruh di mana ketika engkau mendapatkan uang? Dapatkah engkau membawa uang tersebut? Enggak, ditinggal. Ketika kita sampai tujuan utama, mati. Ditinggal. Apabila dia menghabiskan waktunya dalam kelalaian, dalam permainan, dalam angan-angan batil, sesungguhnya, kata Qayyim,
Kalau engkau mau menghabiskan waktu dengan hal yang tidak berguna, maka engkau habiskan dengan tidur. Itu lebih baik. Udah gak ngapa-ngapain. Karena sejatinya orang yang seperti ini, matinya dia lebih baik daripada dia. Ahibati fillah. Bicara ini menjalani sebaik-baiknya hidup di dunia untuk akhirat ini, ya harusnya seperti itu. Tapi semua orang kan punya angan-angan. Punya cita-cita. Engkau kepingin jadi apa? Engkau menginginkan apa? Tapi coba ya kita renungkan bersama. Bahwa semua angan-angan itu akan berakhir di satu titik. Maka kita perlu punya pertanyaan. Tatkala sudah sampai kepada cita-cita kita, tanyakan kepada dirimu, kemudian apa? Kemudian ngapain? Seorang yang ingin jadi presiden, udah. Terus mau ngapain lagi? Yang berangan-angan menjadi dokter, udah jadi dokter. Terus mau ngapain? Engkau udah jadi dokter. Engkau yang jadi profesor, engkau jadi profesor. Engkau jadi guru besar, udah jadi guru besar. Kemudian apa? Masa mau berhenti di situ? Yang jadi pengusaha, engkau udah sukses jadi orang terkaya. Kemudian mau ngapain? Mati. Pernah di bawah naungan Ka'bah di Hijr Ismail sana. Ada 4 orang berkumpul. 2 sahabat, 2 tabi'in. Abdullah bin Zubair bersama Urwah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Abdullah bin Zubair, mereka pada mengatakan, ayo semuanya berangan-angan. Dan ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Zubair, amma ana fa'atamanna al-khilafah. Aku kepingin menjadi pemimpin. Yang satunya lagi, Mus'ab bin Zubair mengatakan, amma ana fa'atamanna wilayat al-Iraq. Aku berangan-angan untuk menjadi gubernur Irak. Wa an ajma' baina Sakinah binti Husain wa Fatimah binti Talha bin Ubaidillah. Aku berangan-angan menggabungkan 2 wanita cantik untuk jadi istri dia. Yang satu namanya Sakinah, putrinya Husain. Yang satu namanya Fatimah, putrinya Ubaidillah. Ini 2 wanita ini terkenal kecantikan. Mus'ab kepingin itu. Kepingin menjadi gubernur Irak dan kepingin itu. Urwah bin Zubair dia mengatakan, amma ana fa'atamanna an yu'khadha annin al-ilm. Kalau aku, kata Urwah, kepingin orang-orang belajar sama aku. Itu keinginan dia. Ini anak-anak muda semua nih jemaah. Di situ ada Abdullah bin Umar. Sepertinya dia yang paling tua di antara mereka. Kata Abdullah bin Umar, kalau aku berangan-angan, yaghfira li Rabbi. Aku berangan-angan ingin diampuni sama Allah SWT. Coba kita lihat. Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Kemudian apa? Mati. Mus'ab bin Zubair jadi gubernur Irak. Dan dia benar. Allah kabulkan keinginannya menikah dengan mengumpulkan 2 wanita cantik itu. Sakinah binti Husain dan Fatimah binti Talha bin Ubaidillah. Kemudian apa? Mati semuanya. Bahkan Mus'ab mati terbunuh. Abdullah bin Zubair juga mati terbunuh. Urwah bin Zubair, Masya Allah, orang belajar sama dia. Kepemimpinan itu hilang. Mati. Dengan matinya pemimpin itu sudah selesai kekuasaan dia. Tapi ketika orang berilmu meninggal dunia, ilmunya terus. Kita kalau meriwayatkan hadis an Urwah ibn Zubair, an Ummil Mukminin Aisyah, an Umar bin Zubair, terus. Adapun Abdullah bin Umar, ya,
Dia ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka bicara menjalani kehidupan ini, mengarungi kehidupan ini, itu tergantung bagaimana kita berangan-angan sebenarnya. Kau kepingin apa dalam kehidupan ini? Ambisimu apa? Semua orang punya ambisi. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sosok khalifah ya. Yang dia meninggal tahun 101 insya Allah. Hijriyah. Dia meninggal dalam kondisi masih muda. Sebutkan kira-kira umurnya dia 40 tahun. Bayangin. Dan udah jadi khalifah. Yang kekuasaan umat Islam pada waktu itu Allahu Akbar. Sampai ke Andalusia. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Kekuasaannya itu sampai ke Spanyol dan Portugal. Karena umat Islam masuk ke Spanyol itu tahun 92. Udah sampai ke Rusia. Ke Azerbaijan. Sana. Ini ada cerita tangan kanannya, pendamping beliau ya. Raja bin Haywah. Haywah, salah seorang ulama. Dia berkata, aku diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membeli pakaian buat dia. Kain. Dengan harga 7 dirham. 6 dirham. Dikasih 6 dirham. 6 dirham. Kata Haywah, aku berangkat ke pasar, aku beli. Aku berikan kepada dia. Fajassahu biyadi. Dipegang sama Umar bin Abdul Aziz ya, kain itu ya. Dilihat dengan tangannya, pegangin ya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Huwa ala ma uhibbu. Dia ini sesuai dengan keinginanku sebenarnya. Laula annahu fihi linan. Cuma jadi masalah dia kayaknya terlalu lembut. Terlalu halus kain. Kata Raja, fabakait. Nangis aku. Nangis. Kata Umar, ma yubkika ya Raja. Engkau kenapa nangis? Tanya sama Raja ini. Kata Raja mengingatkan Umar bin Abdul Aziz dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Dia katakan, ataituka ya Umar wa anta amir. Ini karena sahib juga. Aku pernah mendatangimu wahai Umar ketika engkau masih gubernur di Madinah. Jadi Umar bin Abdul Aziz pernah jadi gubernur Hijaz ya. Madinah, Makkah, dan Taif pada waktu itu. Pada waktu engkau menjadi gubernur. Sebelum engkau menjadi khalifah. Aku datangkan kepadamu pakaian dengan harga 600 dirham. Yakni 100 kali lipat dari harga kain yang kau pegang. 100 kali lipat harganya. Fajasas tahu sama dengan yang kau lakukan barusan. Kau pegang, kau cek ya kainnya itu. Dan engkau mengatakan waktu itu. Huwa alama uhibbu. Dia sesuai dengan tipeku. Dengan keinginanku. Aku suka nih kain seperti ini. Laula anna fihi khusyuna. Cuma yang jadi masalah masih ada kasarnya kain. Itu harga 600 dirham. 100 kali lipat dari kain ini. Engkau katakan kasar. Dan aku bawakan kepadamu dengan harga 6 dirham. Engkau katakan lembut. Wa ataituka wa anta amir. Engkau udah jadi amir pada waktu itu ya. Maka disebutkan. Perbedaannya gimana? Kok bisa yang harga 600 dirham. Itu engkau anggap masih kasar. Yang harga 6 dirham engkau anggap masih halus. Orangnya engkau. Cuma jabatanmu berbeda. Dulu engkau gubernur. Khalifah ini di atasnya gubernur. Faqala, ya Raja. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Raja. Inna li nafsan tawaqa. Ya. Sesungguhnya aku memiliki jiwa yang ambisius. Itu jiwaku. Taqat ila Fatimah binti Abdul Malik. Fatazawajtuha.
Aku ingin menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik, putrinya Khalifah. Aku pun menikahinya. Wa taqat nafsi ilal imarah. Lalu jiwaku berambisi untuk menjadi gubernur, fawallituha. Aku dijadikan gubernur. Wa taqat nafsi ilal khilafah fa'adraktuha. Kepingin aku jadi khalifah. Dia terus terang. Dia berbicara tentang isi hatinya. Dia ingin ini. A, dia dapatkan. Naik lagi. B, naik lagi. C, dia dapatkan semua. Umur dia waktu itu sudah hampir 40 tahun. Apa kata dia? Waqad taqat nafsil an ilal jannah. Dan sekarang jiwaku ini ingin masuk surga. Udah selesai. Apa yang dicari di dunia ini? Aku kepingin masuk surga. Fa'arju an udrikaha insyaallah. Aku berharap aku bisa sampai ke surga. Ahibati fillah. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Engkau dulu, ya kita semua ketika kecil kepingin jadi apa ya. Kepingin jadi ini, jadi itu. Ana sebelum datang ke sini jamaah, Ana mempersiapkan tema ini. Pas mau ke sini pakai parfum. Ana termenung di depan cermin dan parfum yang ada di situ. Ana ngomong sama istri Ana. Dulu, Ana itu punya parfum cuma satu. Itu kemampuan kita. Ketika Ana jadi mahasiswa, hanya dapat beli satu. Dan itu pun bukan parfum yang mahal. Dan Ana katakan sama istri, sekarang lihat itu. Parfum berbagai macam parfumnya. Yang mahal mah. Memang Ana gak beli sih. Tapi Ana mengingatkan kepada istri Ana, ya Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur sama Allah. Pertanyaannya, antum mau kemana setelah ini? Antum melihat perubahan dalam kehidupan. Dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. Jangan tertipu dengan kehidupan. Para sahabat Nabi sempat. Mereka hampir tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga lupa dengan tujuan hidup sebenarnya. Yaitu akhirat. Kematian itu gerbangnya. Kuburan itu tempat penantiannya. Hari kebangkitan itu dimulai kehidupan yang sebenarnya. Di tahun ke-9 Hijriah. Kita tahu umat Islam di kota Madinah. Itu peperangan mereka itu lebih banyak berperang sama Quraisy. Tahun kedua, ketiga, kelima terus ya. Kemudian tahun ke-6 mau umroh gak boleh sama orang-orang Quraisy ya. Jadi energi mereka semua terkonsenkan kepada orang-orang Mekah. Karena itu musuh yang paling besar. Dengan ditaklukkannya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Sehingga bangsa Arab dan umat Islam pada waktu itu yang di Arab itu masuk ke agama Allah. Masuk ke Islam berbondong-bondong. Maka selesai. Seakan-akan tugasnya udah selesai. Udah selesai. Khalas. Mulai mereka merasa santai. Musuhnya udah takluk. Maka Allah perintahkan mereka untuk berangkat ke Tabuk. Dulu jarak perang paling jauh itu yang Mekah sudah. Atau sampai ke Taif ya. Jarak 435. Dari Mekah ke Taif mungkin 70 kilo. Itu sudah. Allah perintahkan kepada mereka pada saat musim panas. Untuk berjihad menuju ke sebuah daerah dengan jarak 700 kilometer. Tabuk. Dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Perbekalan yang sedikit.
kendaraan yang tidak mencukupi. Nggak boleh berhenti. Merasa sudah selesai. Enggak, jemaah. Umar bin Abdul Aziz, surga. Itu tujuannya. Maka bagaimana para sahabat Nabi tatkala mendapat panggilan untuk berjihad ke Tabuk, mulai sebagian mereka merasa berat, merasa aduh nggak perlulah ini dan itu. Kenapa? Karena mereka sudah merasa nyaman dengan kehidupan dunianya. Nyaman dengan kursinya, nyaman dengan kasurnya, nyaman dengan keluarganya, nyaman dengan pekerjaannya. Dia sudah merasa nyaman. Fulus ada, kendaraan ada. Ada apa capek-capek? Jamaah, kita di dunia ini hanya berada di terminal. Engkau berada di terminal. Engkau berada di rest area. Jangan mau bersenang-senang di rest area. Ada tempat yang lebih bagus. Atau ada tempat yang menakutkan yang menunggu kita. Kalau kita sibuk di rest area. Tidak melanjutkan perjalanan. Apa kata Allah menegur para sahabat Nabi? Generasi terbaik umat ini. Tatkala merasa nyaman dengan dunianya, Allah tegur di surat At-Taubah ayat 38-39. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah tsaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirati fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. At-Taubah 38-39. Allahu Akbar. Merasa puas dengan kehidupan dunia. Kemudian berpikir untuk mengganti akhirat dengan dunia. Mau ditukar. Dan Allah katakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Wallahi kesenangan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat sedikit. Allah jemaah. Ketika orang bangga dengan tas yang dia miliki, yang berharga 5 miliar umpama. Nggak tahu ada apa enggak, nggak tahu. Dengan gaun yang dia pakai, yang bertahtakan permata, yang mungkin berharga sampai 100 miliar. Bangga dengan semua itu. Dibandingkan dengan kerudungnya bidadari surga. Itu semua isi dunia nggak bisa untuk ganti kerudungnya bidadari surga. Sedikit.
Setiap kali kita makan di restoran, restoran itu menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan toilet. Bahkan toilet menjadi kebutuhan yang harus. Kenapa, kemanapun kau pergi di dunia ini, engkau akan butuh dengan yang namanya toilet. Dan di akhirat, nggak ada toilet. Nggak ada. Engkau bisa bayangin ya, bicara nikmat itu. Allah jadikan engkau menikmatin segala-galanya. Satu hari di akhir sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan kalian. Dan di akhirat itu nggak ada tidur, nggak ada. Kita butuh tidur, kita butuh istirahat. Engkau mau bersenang-senang seperti apapun, engkau perlu istirahat, engkau perlu tidur. Maka Allah jadikan waja'alna naumakum subata. Itu di dunia, di akhirat nggak ada. Makanya kita lihat ya, bagaimana orang-orang itu mengkonsumsi berbagai macam doping supaya dia bisa tetap segar. Tapi bagaimanapun engkau di dunia, engkau harus istirahat, harus tidur. Nggak tidur, berantakan hidupmu. Di akhirat, nggak ada tidur. Ngapain? Bersenang-senang. Maka Allah menegur para sahabatnya. Kalian merasa puas? Kalian mau tinggal di tempat kalian? Nggak bakalan lama di situ. Engkau lihat orang yang paling nikmat hidupnya, yang punya rumah bak istana, engkau bakal meninggalkan tempat itu. Rasul SAW pernah mengatakan, "Idza tabayatum bil 'inah." Kalau sistem jual beli kalian inah, sistem riba yang terselubung. Orang sudah merasa nggak apa-apa ini dan itu. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'. Kalian sudah puas dengan kehidupan kalian, dengan kursi kalian, dengan perdagangan kalian, dengan pertanian kalian, perkebunan kalian. Oh, menikmatin. Dia mungkin punya taman, punya ini itu, punya pertanian yang bagus. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, perjuangan di jalan Allah. Apa yang akan kalian dapatkan? Mungkinkah kalian dapat menikmati harta kalian? Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan hidup dalam kehinaan. Walaupun bergelimang harta. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ditegur sama Allah seperti itu, bangkit semua sahabat. Tapi ada yang tergoda dengan dunianya. Bahkan ada sebagian sahabat yang tidak ikut perang pada waktu itu. Ada 3 sahabat, orang-orang munafik jelas sudah mereka nggak ikut perang. Orang-orang munafik nggak siap berjuang. Dia takut kehilangan nyawa mereka, harta mereka. Mereka nggak mau capek. Ada 3 orang dari sahabat yang nggak ikut perang. Ketika Nabi pulang dari peperangan itu, mulailah orang-orang munafik datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, aku nggak bisa ikut karena alasan ini, alasan dia." Sebutkan alasan-alasan yang sebenarnya semua kebohongan. Ketika datang Ka'ab bin Malik, ditanya sama Nabi SAW, "Kenapa engkau nggak ikut perang?" Nabi tanya sama Ka'ab, "Ka'ab, engkau kan sudah beli kendaraan buat berangkat." "Nah, iya Rasulullah." Kata Ka'ab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku duduk di sisi orang selain engkau, dari penduduk bumi ini, maka aku berpikir bisa keluar dari marah orang itu dengan alasan, Allah sudah kasih aku
Pinter ngomong aku ini ya Rasulullah. Tapi aku tahu, kalau aku sampaikan kepadamu ucapan yang bohong. Dan engkau kemudian memaafkan aku. Aku yakin Allah akan membuatmu marah sama aku. Dan kalau aku jujur sama engkau, ya aku berharap Allah berikan kebaikan kepada aku. Kata Ka'ab, aku gak punya alasan untuk tidak ikut perang ya Rasulullah. Aku benar-benar dalam kondisi yang paling prima sekarang ini untuk berangkat. Tapi gak tahu. Mau berangkat. Mau berangkat, Ka'ab itu mau berangkat. Ya nanti aku mau berangkat. Sampai ternyata Nabi pulang. Karena apa? Menunda-nunda. Dia mau berangkat. Subhanallah. Sahabat yang lainnya Abu Khaytham. Dia sama, dia menunda-nunda keberangkatan. Sampai suatu Nabi udah berangkat perang bersama para sahabatnya. Jumlah pasukan 30.000 pada waktu itu. Satu onta untuk bergantian 3 orang. Bekal gak banyak. Dan para sahabat pada waktu itu, subhanallah, mereka mati-matian ya. Berbagi harta yang mereka milikin. Abu Bakar datang semua hartanya. Umar dengan separuh hartanya. Utsman mempersiapkan 100 pasukan ya. Ada kalau nggak salah 1.000 dinar yang dia persiapkan. Ada banyak pokoknya para sahabat semua berlomba-lomba pada waktu itu. Abu Khaythama ini nggak berangkat. Nabi udah berangkat. Kemudian suatu hari dia berangkat ke kebunnya. Itu musim panas. Jadi paling enak kan kalau orang musim panas itu di villa yang dingin ya. Masya Allah. Dia datang ke kebunnya. Dia punya dua istri. Kedua istrinya berlomba-lomba mempersiapkan arisya kayak model gazebo ya. Dengan air dingin di situ, makanan disiapkan di situ. Kemudian Abu Khaythama ini mau masuk ngelihat, mungkin kanan kiri. Dia melihat apa yang dilakukan kedua istri. Lalu dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhahyi warrihi wal har. Nabi kepanasan, kena terik matahari, kena angin yang panas. Wa Abu Khaythama fi dhillin barid. Sedangkan Abu Khaythama, maksudnya diri dia berada di bawah naungan yang dingin, makanan yang dipersiapkan bersama istri yang cantik, harta yang begitu nikmat. Kata dia, ma hadza bin nasaf. Gak fair kayak gini, gak fair kata dia. Maka dia mengatakan kepada istrinya, wallah, demi Allah, aku gak akan masuk ke gazebo satu orang pun dari kalian. Persiapkan buat aku untuk bergabung dengan Rasulullah SAW. Akhirnya kedua istrinya mempersiapkan bekal, dinaikkan ke onta, berangkat Abu Khaytham. Dan sampai ke Tabuk. Ahibati fillah. Apa sih yang tersisa dari dunia ini jemaah? Yang bisa kita ambil sebagai bekal akhirat. Mu'adz bin Jabal ya. Dia seorang sahabat Nabi. Salah satu ulama dari sahabat Nabi. Matinya juga muda dia. Mu'adz bin Jabal ini. Ketika dia mau meninggal dunia. Pada hari itu dia berpuasa. Dia tanya sama budaknya. Coba lihat. Udah tenggelam gak matahari? Belum. Tunggu lagi berapa lama ya. Tanya lagi Mu'adz. Udah tenggelam gak matahari? Mu'adz meninggal karena penyakit taun ya. Belum kata dia. Terakhir dia pembantunya mengatakan, iya udah tenggelam. Ketika itu Mu'adz mengatakan marhaban bil maut. Selamat datang dengan kematian.
marhaban dengan yang ditunggu-tunggu, yang gaib, yang sekarang ditunggu. Dia mengatakan, ma aflah wallahi man nadima ala dunia. Demi Allah, tidak akan beruntung orang yang menyesali dunia. Menyesali karena nggak beli rumah, karena nggak ini, itu. Urusan dunia disesali. Akan beruntung, dunia akan dia tinggalkan. Lalu Mu'adz mengatakan, Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, engkau tahu ya Allah. Sesungguhnya engkau tahu. Anni lam uhibbal baqa' fid dunya. Aku nih kepingin hidup di dunia. Bukan karena ingin membuat sungai ya, atau menanam pepohonan, atau mengumpulkan harta. Aku kepingin hidup di dunia itu. Di sisa umurku ini sebenarnya. Liqiyamil lail. Untuk bangun malam. Wasiyamin nahar. Berpuasa di siang. Wadhama'il hawajir. Rasa haus di terik. Atau di siang yang panas. Itu yang dia inginkan. Wa muzahamatil ulama birrukab. Indah hilaqil dzikr. Dan duduk bersama para ulama. Berdesak-desakan dengan para ulama. Di majelis-majelis ilmu. Ahan iladan. Itu yang dia inginkan. Kemudian dia meninggal. 3 hal. Kalau bicara menjalani sebaik-baiknya hidup di dunia untuk akhirat ini. Mu'adz menyebutkan apa di sini? Qiyamul lail. Kemarin Ramadan kita qiyamul lail. Sebulan penuh. Sebagian 11 rakaat, sebagian 23 rakaat, sebagian ada yang 30 lebih. Qiyamul lail. Maka nasihat ana bagi yang mendengarkan kajian ini. Berusaha untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Rasul SAW mengatakan, Ayyuhan nas, ketika beliau masuk ke kota Madinah, hijrah. Ucapan pertama beliau katakan kepada mereka, Ayyuhan nas, afsyus salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan dengan orang-orang. Wasilul arham, sambung rahim kalian. Wasallu bil lail, wan nasu niyam. Salatlah di malam hari tatkala orang-orang tidur. Salat ketika orang-orang tidur. Tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Bagaimana Nabi SAW mendapatkan pesan dari Jibril tentang qiyamul lail. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kehormatan, kemuliaan seorang muslim itu adalah dengan qiyamul lail. Jadi kalau ada muslim cari kehormatan, cari kemuliaan dengan berbagai macam cara, lalu dia lupa qiyamul lail, dia salah tempat mencari kemuliaan. Jaga nilai-nilai Ramadan itu. Yang lebih utama sepertiga malam akhir. Kalau nggak bisa sebelum tidur. Seperti yang kau lakukan ketika Ramadan. Habis Isya udah sholat. 2, 3. 11 rakaat. Atau engkau maunya berapa rakaat? Yang kau mampu. Yang penting istiqomah. Jaga. Itu Mu'adz sampai mau meninggal. Itu yang dia pikirkan dalam kehidupan dunia. Karena itu yang bakal dampingi dia di kuburan. Yang kedua, puasa sunnah. Selesai puasa Ramadan. Kalau bicara Ramadan, kewajiban. Dan orang dalam melaksanakan kewajiban, yang namanya kewajiban mau nggak mau dikerjain. Wajib. Ketika ada sesuatu yang tidak wajib, di sini orang akan berbeda. Maka bagaimana Mu'adz rajin puasa sunnah. Dan bagaimana Rasul SAW menjelaskan tentang puasa sunnah ini. Man shoma yawman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari dan Allah.
ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan antara dirinya dengan api neraka sejarak 70 tahun. Dan puasa itu ibadah yang sangat dicintai Allah. Berat bagi kita berpuasa di saat orang lain tidak berpuasa. Di bulan Ramadan, ya semua pada puasa. Tapi bagaimana engkau dapat menjaga puasa, menahan haus, menahan lapar di saat orang-orang makan? Kalau tadi, bagaimana engkau bangun malam di saat orang-orang tidur, orang-orang sedang istirahat, sedang tenggelam dalam mimpi mereka, engkau bangun malam. Dan di siang hari, saat orang-orang menikmati makanan, menikmati jamuan, engkau lihat semua restoran terbuka, di lampu merah banyak orang jual air dingin ini, engkau tak. Itu bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Bagaimana nanti puasa akan datang membelamu. Dan ingat bicara malam hari, membaca Al-Quran dalam sholat itu di malam hari lebih utama daripada di siang hari. Kemudian yang ketiga yang diinginkan oleh Mu'adz sebagai bekal dia untuk kehidupan akhirat. Yang dia inginkan ketika dia hidup di dunia adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah kita bisa online. Alhamdulillah. Ini sebuah sarana sehingga kita bisa tetap belajar. Tapi sekali-kali kalau bisa sering kita hadir ke majelis ilmu. Engkau duduk dengan lututmu di majelis ilmu itu. Atau engkau tabrakkan lututmu dengan orang-orang di sekitarmu. Belajar. Karena itu menjadi bekal derajat yang tinggi. Di dunia kita lihat bagaimana orang dimuliakan karena ilmunya. Dalam urusan ilmu dunia. Dari dokter biasa, jadi dokter spesialis, jadi konsultan mungkin, jadi profesor macam. Itu semakin terhormat dia dengan ilmunya. Tapi di akhirat dengan ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang dikasih ilmu beberapa derajat. Maka duduk antum, cari waktu, sempatkan duduk di majelis ilmu. Di tempat itu, di majelis ilmu itu, malaikat turun. Bagaimana sakinah itu turun ke sana. Dibalut oleh rahmat Allah. Disebut-sebut nama oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kalau bicara menjalani sebaik-baiknya hidup di dunia untuk akhirat ini. Kau lakukan hal itu. Jaga Ramadan kemarin. Ahibati fillah. Sebagian kita mungkin punya masa lalu yang kelam. Nggak ada kata terlambat. Dan jangan putus asa. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 53 sampai 58. Ana minta setiap dibaca satu ayat dibaca arti. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay
ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Au taqula hina taral 'adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Az-Zumar 53-58. Subhanallah jemaah. Allah perintahkan di ayat 53 untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Seburuk apapun dirimu, selama hayat masih dikandung badan, ada kesempatan buat engkau untuk kembali kepada Allah. Allah mengampuni semua dosa. Ini bagi orang yang bertobat. Semua dosa diampuni. Melakukan kesyirikan diampuni sama Allah. Kalau kau bertobat sebelum kematian. Kembali kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah sebelum datang azab. Kita nggak tahu kapan azab itu turun. Dan Allah tahu dengan semua yang kita lakukan. Ikuti apa yang Allah turunkan. Al-Quran. Engkau kepingin selamat, baca Quran. Usahakan one day one juz. Dan usahakan membaca dengan artinya. Engkau fahami itu Quran. Karena Allah turunkan itu untuk diamalkan. Kata Allah apa? Min qabli ayyatiyakumul azab baghta. Sebelum datang azab Allah secara tiba-tiba. Engkau gak sadar, ya Allah. Supaya gak ada lagi yang mengatakan, ya Allah, aku kok bisa seperti ini ya. Kenapa aku memperolok-olok agama dahulunya. Atau mengatakan kalau dulu dapat hidayah aku akan jadi orang yang bertakwa. Supaya dia gak berkata juga, kalau aku ketika dia melihat azab nanti pada hari kiamat, kalau ada kesempatan aku mau balik ke dunia. Gak ada. Kau punya waktu sekarang. Dan waktu kita beda-beda. Tidak selalu yang lebih tua berangkat dahulu. Berapa banyak yang muda, yang belum mengenyam sedikit kenikmatan dunia, ya sudah mati. Jangan menunda-nunda. Ingat, kita hanya berada di rest area. Kita harus melanjutkan perjalanan. Ambisimu tetap akhirat. Jaga sholat malam. Terus berusaha puasa sunnah dan belajar ilmu agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ana kembalikan ke moderator, Dr. Rian. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustadz, jazakallahu khair Ustadz.
atas materi dan ilmunya. Masya Allah menjadi pengingat buat kita semua ya Ustadz ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Sudah ada 2 orang yang resen. Saya persilahkan dulu untuk partisipan Sutriani. Mohon bisa unmute dan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ustadz, saya dari Sulawesi. Sebenarnya sudah lama ingin bertanya karena saya tidak tahu di mana saya harus bertanya. Pertanyaanku ini, suami selalu marah, hal-hal sepele dan selalu mengatakan pisah dan menyuruh saya mengurus diri saya sendiri dan menyuruh saya pergi dari rumah. Nah, Tolong nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ya syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah. Ada asap, ada api. Buat ukhti yang bertanya, engkau mungkin memiliki suami yang memang mudah marah. Dia mengatakan pisah dan ingin ada konsekuensinya nanti. Bagaimana sebenarnya dia mengucapkan, aku berpisah dengan engkau, aku memisahkan engkau, atau aku ingin berpisah. Kemudian dia menyuruh istri mengurus dirinya sendiri, mengusir istri dari rumah. Itu ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan kinayah. Jadi ada cerai itu ada 2. Ada yang maknanya tidak lain adalah berpisah dan dia sudah menjatuhkan talak tersebut. Ada yang maknanya kinayah, dibutuhkan niat. Kalau yang pertama tidak butuh niat. Nasihat ana buat ukhti yang pertama, perlu duduk sama suami. Kalau sekarang masih belum berpisah, untuk menanyakan ungkapan-ungkapan dia selama ini. Apakah dia telah menceraikan dirinya? Kalau itu ungkapan yang kiasan ya, seperti sana kau urus dirimu sendiri, keluar dari rumah, ini usiran dia. Kalau yang dia mengatakan aku ceraikan engkau, aku pisah denganmu, itu maknanya cerai sudah, nggak butuh niat. Dan bercerai yang boleh rujuk itu cuma 2. Kalau sudah 2 kali, yang ketiga nanti dia menceraikan istrinya, udah nggak bisa balik lagi. Maka nanti ingat-ingat seperti apa kata-kata suami yang sebenarnya. Mungkin di kampung di sana masyarakat ada ustadz ya, atau tanya nanti secara online kepada, bisa by phone kepada ustadz-ustadz mungkin yang memang ada di daerah situ. Karena masalah perceraian ini terkadang perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Dari pihak istri, dari pihak suami. Apa sebenarnya yang dikatakan suami? Ada suami yang mengatakan subhanallah cerai kepada istrinya ketika dia marah. Dia nggak sadar. Istrinya setelah itu ngomong, bang kau tadi ngomong cerai. Kau mengatakan sudah aku ceraikan kau. Suami aku nggak ingat. Nah ini nggak jatuh cerai. Jadi masalah ini masalah yang perlu kehati-hatian. Baik, ini masalah yang berkaitan dengan cerainya ya. Adapun menghadapi suami, bagaimana menghadapi suami yang seperti itu? Istri itu udah tahu dengan kebiasaan suami. Maka dia perlu minta tolong sama Allah, kemudian berusaha untuk tidak memancing emosi suami. Selalu banyak yang mengatakan tentang amarah suami, bahwasanya suami anak ini Ustaz, masalah-masalah remeh Ustaz. Ya udah, engkau tahu ini orang nggak bisa dengan masalah yang remeh. Engkau harus hindari. Ustaz, namanya orang suka lupa, minta tolong sama Allah. Engkau bulatkan hatimu, engkau pasang tekadmu, minta pertolongan Allah untuk memuliakan suami. Jangan sampai melakukan kesalahan kepada suami. Insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan mendoakan suami. Suami yang awalnya suka marah, insya Allah dia jadi nggak suka marah. Seperti kisah seorang wanita setelah 13 tahun menikah ya. Dia cerita, aku punya suami 6 tahun tuh zalim suaminya. Awal menikah sampai 6 tahun zalim suami. Suka memukul, suka memaki ini dan itu.
Tapi sang istri setiap kali ditanya sama orang tentang suaminya selalu dipuji suami. Suamiku baik, suamiku bagus, ini dan itu. Maksudnya bagus lebih baik dari orang lain yang lebih parah dari dia. Sampai setelah 6 tahun ya, sang istri ini sabar berdoa. 6 tahun kemudian suaminya dapat hidayah. Jadi baik. Bahkan sang istri mengatakan, ini mengatakan setelah 13 tahun ya, suamiku itu seperti cincin di tanganku. Dia buka, dia pasang. Karena baiknya suami. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan urusan anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ana undang Leo Andrian untuk bertanya langsung. Silakan. Ya, jazakallah khairan Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ustaz, ana mendengar perkataan Ustaz bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu semata-mata harus ikhlas gitu, hanya untuk ridha Allah semata dan tidak mengharapkan pahala. Dan beliau juga menyebutkan bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan dan waktu itu sih tidak disebutkan ya 3 tingkatan tersebut. Nah, mohon pencerahan nih terkait ini Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakallah Ustaz. Masya Dan Allah. kalau nggak salah ini perkara akidah ya Ustaz ya. Iya. Itu ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, bicara ikhlas, yaitu berharap perjumpaan dengan Allah. Berharap keridhaan Allah semata. Apakah orang yang ikhlas itu kemudian dia dilarang untuk minta pahala dari Allah? Apakah kalau dia minta pahala dari Allah kemudian dia jadi nggak ikhlas? Ketahuilah bahwasanya Allah Jalla Jalaluh, dia yang menawarkan kepada kita surganya. Dia yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di sini disebutkan kalian berlomba-lombalah menuju ke mana? Ampunan Allah. Di sini kita kalau bicara ikhlas, kita cari ampunan Allah, kita cari keridhaan Allah, itu aja enggak. Allah katakan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit. Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita melihat doa kita, bahkan doa yang sering dibaca Nabi SAW, yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mau, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasan. Dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Doa kita itu ada 2. Ada du'aul ibadah, ada du'aul masalah. Doa yang ibadah, bentuknya ibadah kita. Sebenarnya dalam ibadah itu ada permohonan. Orang yang sholat dia memohon. Orang yang berangkat haji dia memohon. Orang yang bersedekah dia berpuasa. Dia sedang memohon dengan ibadah itu. Ada yang dia pinta. Keridhaan Allah, iya. Dia minta surga, nah. Dan ada doa yang memang masalah. Masalah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya kalau ada yang berpendapat bahwasanya meminta keridhaan Allah itu tidak boleh kita meminta pahala. Kalau minta pahala dari Allah berarti kita tidak ikhlas, kayaknya kurang tepat. Karena bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika menegur Mu'adz bin Jabal. Mu'adz itu pernah sholat jamaah baca Al-Baqarah. Subhanallah, dari semangatnya di sholat Isya jadi imam baca Al-Baqarah. Kemudian ada satu orang yang memisahkan diri. Ditegur Mu'adz sama Nabi SAW. Lalu orang ini yang memisahkan diri mengatakan, aku itu nggak tahu tentang apa sebenarnya yang sedang kalian inginkan dengan ibadah itu. Kalau aku cuma sekedar minta surga supaya dijauhkan dari api neraka.
Itu yang diinginkan. Kata Nabi SAW, haulaha nudantin. Di sekitar itu kita bergerak sebenarnya. Cari surga dan supaya dijauhkan dari neraka. Dalam beribadah kepada Allah, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, cinta kepada Allah. Jadi kita beribadah karena cinta kepada Allah. Ini digambarkan seperti kepala burung. Kepala burung ini yang memandu. Kalau bicara cinta, itu yang memandu kemana kau akan pergi. Dan 2 sayapnya ini yang dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah. Yang satu namanya roja, yang satu namanya khauf. Yang satu namanya harapan, yang satu namanya rasa takut, cemas. Ketika dia burung hanya punya kepala, cinta dia, tapi dia nggak punya sayap, dia nggak akan terbang. Burung nggak ada yang terbang hanya dengan kepala. Begitu pula dalam beribadah kepada Allah. Hanya dengan cinta, bagaimana engkau akan beribadah. Allah tumbuhkan di diri kita ketakutan dan rasa harap. Dan Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah janji, ketika kau melakukan itu, aku akan kasih surga Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus-putusnya. Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Allah sebutkan itu. Karena bagaimanapun manusia di dirinya, jangan bicara akhirat ya, bicara dunia. Engkau punya keinginan. Engkau ada hal-hal yang kau takutkan dalam kehidupan ini. Engkau takut bangkrut, engkau takut sakit, engkau takut kena musibah, kena petaka. Itu ada. Dan Allah berikan hal itu agar engkau takut. Dan Allah kasih kesenangan. Kemudian kalau bicara akhirat, ada yang mengatakan nggak boleh. Nggak tepat jemaah. Man shoma Ramadan. Kemarin yang puasa Ramadan. Yang imanan wahtisaban. Karena iman dan berharap pahala. Tentunya itu yang akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jadi insya Allah nggak akan mengurangi keikhlasan kita tatkala minta pahala. Yang bermasalah kalau kita minta pahala di dunia. Ini yang para ulama sebutkan. Barang siapa beramal untuk akhirat dan untuk dunia, maka akan berkurang pahala akhirat dia. Karena dia cari dunia. Tapi yang beramal hanya benar-benar cari akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini anak pindah ke kolom chat dulu ya Ustaz ya. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat untuk saya yang sedang berada di fase takut akan menghadapi kematian nanti. Dikarenakan beberapa kali mengalami masa kritis. Di samping itu, saya juga khawatir akan amal yang dibawa nanti tidak cukup. Ini mungkin Anda gabungkan dengan pertanyaan lain ya Ustadz ya. Bagaimana juga kalau misalnya ada keluarga kita yang kita lihat memang sakitnya sudah kritis dan kecil harapan untuk bisa sembuh, itu gimana persiapannya Ustadz? Barakallahu fikum. Wa fiik wa barak. Barakallahu khair. Nah, jamaah rahimakumullah. Ada rasa takut dengan kematian ini yang pemicunya karena dia berpikir ya tidak lagi dapat menikmati dunia. Tidak lagi dapat bersenang-senang karena memang kematian itu pemutus kelezatan. Ada yang takut dengan kematian karena dia amalnya nggak cukup. Apa yang harus dilakukan? Ketahuilah kematian itu akan datang, siap atau tidak siap kita. Dan kondisi kritis, kondisi sakit juga tidak menunjukkan dia bakal mati. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Dan berapa banyak orang yang sakit yang mungkin sudah angkat tangan dokter, ternyata dia masih panjang umurnya. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri. Kalau tadi dikatakan kalau lagi kritis dia takut dengan kematian, pasti datang, nggak sekarang besok. Engkau pasti mati.
Maka yang perlu dilakukan adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan berbaik sangka sama Allah. Setelah engkau beristighfar, engkau mohon ampun sama Allah, engkau penuhin syarat-syarat taubat, engkau berbaik sangka sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan sejatinya ada kehidupan yang lebih baik di sana. Penyakit yang engkau alamin sekarang selesai dengan kematian. Kalau engkau beramal soleh, insya Allah engkau akan dapat kehidupan yang indah di sana. Kalau bicara keluarga kita, ini bicara pribadi kita ya. Kalau bicara keluarga kita, bagaimana? Kalau ada keluarga yang kritis, yang sakit ya. Ya diingatkan dia. Untuk tadi beristighfar mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang mau mati yang kritis ya, masih dunia yang dia bicarakan. Oh itu bapak punya usaha di sini, usaha macam-macam. Maka usahakan diingatkan kepada dia untuk istighfar. Yang kedua berwasiat. Sampaikan kepada dia. Ayah, paman mungkin punya wasiat. Baik wasiat yang berkaitan dengan harta dia. Wasiat mungkin berkaitan dengan tanggungan dia. Karena ada orang-orang mungkin punya salah di masa lalu kepada orang lain. Dia pernah nilep uangnya orang, ngambil uangnya orang. Maka ini perlu diwasiatkan. Tolong dibalikin uangnya pada fulan. Kemudian kalau dia punya kelebihan harta, dia mungkin wasiat untuk sebagiannya disodakohkan. Dan biasanya orang kalau mau mati itu, ya al-amal bil khawatim, amalan sesuai dengan penutupnya. Ada orang yang mati ketika dia berwasiat, wasiatnya baik. Tapi ada yang wasiatnya buruk dan penuh kezaliman, maka dia mati su'ul khatim. Jadi tadi usahakan dia diminta untuk bertobat, beristighfar, kemudian dia disuruh tulis wasiat, sampaikan wasiatnya, baik yang berkaitan dengan harta dia, atau berkaitan dengan tanggungan ada utang mungkin ya. Karena sejatinya warisan itu tidak dibagi kecuali wasiat ditunaikan, utang dilunasin. Itu penting. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Ana persilakan untuk Ummu Danish bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ingin bertanya, ini untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ustaz caranya mengingatkan yang tepat untuk sisa usianya untuk beribadah? Karena sampai usia lebih dari 60 tahun, ini tidak sholat dan puasa. Jadi ada dua om saya ya berarti ya Pak D dan Bude ini. Ya. Pak D dan Bude ini itu jadi menganggap remeh puasa dan sholatnya. Kalau Bude saya ini juga tidak puasa, terus baru disuruh sholat itu dibilang tidak tahu gitu kan. Jadi malas gitu. Ya. Kalau ibu nah itu usianya udah 60 tahun ke atas ya Ustaz ya. Dan tinggal sekarang dengan ibu saya. Jadi satu rumah itu adik kakaknya semua ibu saya itu tidak sholat dan tidak puasa. Sedangkan orang tuanya masih ada dan selalu mengingatkan. Subhanallah. Yang kedua, Bude dan Pak D saya ini kan sudah memiliki anak, tapi sudah lepas tangan untuk Pak D saya. Itu bagaimana hukumnya? Terus Bude saya ini juga sudah punya anak, tapi tidak tinggal dengan anaknya, malah tinggal dengan adiknya ini. Yang bahwasanya ibu saya ini tidak bekerja, jadi menghidupi mereka semua. Itu bagaimana Ustaz cara mengingatkannya? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Paman Nabi SAW ya, yang merawat Nabi ketika kecil, membela Nabi ketika besar. Nabi berusaha sekuat tenaga menyampaikan kepada paman. Sampai detik-detik akhir dari kehidupannya, tapi ternyata pamannya mati di atas kekufuran. Maka langkah pertama adalah berdoa. Mendoakan mereka agar dapat hidayah dari Allah. Yang kedua, bagaimana cara menasihati mereka?
Ana rasa sudah dikasih nasihat tadi, tapi mungkin hatinya sudah keras. Karena di antara dampak menunda-nunda amal soleh dan terus berbuat dosa, hati itu jadi keras. 1.000.000 ustadz didatangkan untuk kasih nasihat nggak bisa. Apalagi kadang-kadang ada yang hati yang sudah terbalik. Maka sekarang harus ada usaha untuk melembutkan hati. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka ziarah kubur. Mengingat orang-orang yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Kemudian datang ke tempat-tempat bencana. Itu termasuk melembutkan hati. Dilihat orang yang rumahnya hancur ya. Yang mungkin orang-orang yang akhirnya harus dipotong kakinya. Itu menyebabkan kita melihat kehidupan dunia, Allah kayak gini dunia ini. Iya. Kemudian yang ketiga, majelis ilmu. Diajak majelis ilmu atau bikin kajian di rumah. Agar mereka mendengarkan dari ustadz. Apalagi nggak banyak yang anggota keluarga, cuma 5 orang, 6 orang. Bahas mungkin surat Wailul likulli humazatil lumazah. Atau membahas surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Hal yang setelah hatinya lembut, baru dikenalkan lagi nih. Dengan hukum-hukum tadi, dengan hakikat kehidupan dunia agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan ingat tugas kita cuma menyampaikan. Adapun berkaitan dengan mereka yang hidup sama adiknya ya. Artinya sama adiknya mereka, padahal mereka punya anak, tapi anaknya mungkin berlepas diri. Nah, di sini berarti kita perlu ngobrol sama anak-anak mereka, sepupu ya. Hitungannya dengan yang bertanya. Bagaimana mengingatkan mereka dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Orang tua itu pintu rizki ya. Yang namanya silaturahim itu kan meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Jadi perlu ada usaha untuk ngobrol sama mereka, ngasih nasihat mereka. Subhanallah. Kemarin ya, atau hari Senin. Hari Selasa. Kita itu ada sidang skripsi mahasiswa tentang alasan anak meninggalkan kedua orang tua yang di panti jompo. Di Jember sih. Macam-macam alasannya. Jadi ada alasannya yang kembali kepada anak, ada alasannya kembali kepada orang tua. Di antara alasan yang kembali kepada orang tua, ada orang tua memang dia sibuk cari dunia. Nggak peduli sama anaknya, tidak mendidik anaknya, tidak mengajari anaknya. Dia hanya berpikir kirim duit. Sehingga anaknya tidak dapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Sehingga tatkala orang tuanya butuh kasih sayang mereka, nggak dapat. Perhatian mereka, anak-anak nggak kasih. Jadi ada yang kesalahannya dari orang tua. Ada orang tua yang cerita dia dulu kasar sama anaknya, nggak peduli sama anaknya, dia tinggalkan anak itu sama ibunya atau sama neneknya, maka anaknya pun kemudian berbuat itu. Ini bukan berarti perbuatan anak benar ya, enggak. Tapi hanya ingin menyampaikan apa penyebab kemudian anak nggak mau sama orang tua. Mendidik atau merawat orang tuanya. Maka tetap engkau perlu ngasih nasihat kepada mereka. Bagaimanapun perbuatan orang tua, tetap mereka orang tua. Dan tugas kita berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Ini masih ada 2 nih Ustadz. Bisa ya Ustadz ya? Bisa insya Allah dok. Nah. Untuk Dokter Junita, silakan dok di-unmute. Terima kasih Dokter Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi menarik sekali Pak Ustadz untuk tausiahnya. Nah mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz. Jadinya tadi sudah disampaikan mengenai ibadah wajib yang memang harus dikerjakan dan untuk tambahan itu amalan sunnah, baik itu sholat sunnah maupun sholat malam dan juga puasa sunnah. Nah ini kita sudah melakukan ini, kan kita mengharapkan pahala ya Pak Ustadz. Ya. Nah tapi kalau untuk dosa, pasti kan pahala dan dosa nih nanti akan di jumlah ya Pak Ustadz ya, kira-kira begitulah. Ya. Jadi kan dosa ini kalau misalnya dosa kepada Allah, kita kan bisa minta maaf, mohon ampun gitu ya Pak. Ya. Tapi kalau seandainya dosa pada manusia, ini kan yang berat Pak, yang katanya kalau kita dianggap menjolimi itu bisa
muklis, jadi bisa pahala-pahala bisa diambil. Jadi kalau misalnya sudah melakukan semua yang mengharapkan pahala tadi itu, tapi mungkin tanpa sengaja melakukan misalnya kezoliman yang kita anggap itu kita nggak merasa itu, tapi itu ada terhadap orang yang lain itu dianggap sebagai dia dizolimi. Mungkin jadi doanya kan bisa dikabulkan ya Pak ya, karena kan dosa orang yang teraniaya itu kan memang dikabulkan, dan ini bisa membuat amalan-amalan baik kita bisa dikurangi atau pahala kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya untuk supaya tidak kematian yang husnul khotimah, itu kan memang ada doanya pada saat sujud akhir ya Pak ya. Dan juga kalau untuk yang supaya nggak ada siksa kubur, kita bisa melakukan baca surat Al-Mulk sebelum tidur, atau pada baca doa pada saat akhir, pada tahiyatul akhir itu ada doanya juga. Mungkin itu juga akan itu emang sesuatu yang memang sahih ya Pak ya, untuk pertanyaan saya yang terakhir. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya jemaah. Jadi kalau kita ini sudah beramal ya, dari katakan nama dokter berkaitan dengan seorang yang sudah beramal soleh, dia sholat sunnah jaga, dia puasa sunnah jaga, tapi bagaimana dengan urusan dia dengan kesalahan terhadap manusia? Ketika engkau beramal soleh, engkau harus takut juga pertama. Diterima enggak amalan? Oleh karena itu kita lihat Rasul SAW selesai sholat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau bangun Ka'bah, doanya Rabbana taqabbal minni, Allah terima. Karena perasaan takut ini yang membuat orang akhirnya semakin dekat sama Allah. Membuat dia berdoa dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kita perlu evaluasi. Masya Allah, kalau tadi dikatakan dokter mengevaluasi, udah yang ini sudah diamalin, tinggal sekarang diterima nggak sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kualitasnya seperti apa ibadah kita. Karena ada orang sholat tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali 10% saja. Ada orang puasa bahkan tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus ya. Terus bagaimana dengan kesalahan kepada orang? Kesalahan kepada manusia itu ada yang namanya disengaja dan ada yang tidak sengaja. Ketika orang tidak sengaja, maka sejatinya mungkin orang itu sakit hati. Sedangkan kita nggak sengaja. Mulai nggak sengaja nabrak mobil dia. Oke, sama Allah kita nggak punya salah. Tapi sama orang tadi kita punya salah. Tugas kita adalah menggantinya. Ini kalau bicara sesuatu yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Karena memang orang itu benar-benar menjaga diri tapi terjadi apa yang tidak dia inginkan. Kalau bicara kita ngomong tidak ada maksud sama sekali untuk menyakitin dia. Tapi dia merasa tersakiti. Oh ini lain urusannya. Apakah memang benar? Makanya nanti akan ada sidang di hari kiamat untuk memastikan benar nggak antum memang tidak mau menyakiti. Sebagian orang bikin status. Sama sekali status ini tidak hendak menyindir siapa-siapa. Tapi tahu-tahu ada banyak yang tersindir. Apakah engkau niat menyakiti mereka? Enggak. Boleh jadi engkau memberikan nasihat. Jadi kalau bicara nanti tentang orang-orang yang kita sakitin dengan tidak sengaja, maka insya Allah Allah akan memaafkan kita kalau kita benar-benar tidak sengaja. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan urusan dunia, maka tetap harus diselesaikan di dunia ini. Seperti tadi contoh, kita nabrak tidak sengaja, atau kita memecahkan botol dia dengan tidak sengaja, dan kita tahu itu konsekuensinya kita ganti. Itu urusan di dunia ini. Bicara tentang muflis, ini memang menakutkan jemaah. Artinya orang yang bangkrut ya, dia punya banyak kebaikan. Tentu habis. Karena banyak yang nuntut. Oleh karena itu, Nabi SAW menyuruh kita menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, adil. Itu demi tadi. Supaya, karena ada orang yang memang, enggak. Ngomongnya memang dia pedes, enggak enak. Dan orang merasa fulan kalau ngomong banyak nyakitin orang. Hati-hatilah kalau bergaul sama fulan. Maka kita harus introspeksi diri. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya, tentang doa supaya husnul khatimah. Sebenarnya doa supaya husnul khatimah itu ya kita minta kapan saja, bukan hanya di sujud terakhir. Karena doa dalam sholat itu dianjurkan baca setiap sujud, bukan hanya di sujud terakhir.
Jadi kita baca doa di sujud pertama, kedua, ketiga silahkan. Apa yang diminta bebas. Minta Rabbighfirli, minta ampunan sama Allah. Atau kita minta tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam kondisi muslim ya. Atau minta Allah menyas'alka husnul khatimah, minta husnul khatimah. Kemudian baca Al-Mulk ya, untuk diselamatkan dari azab kubur, na'am. Kemudian bicara doa terakhir supaya kita, Anda lupa tadi dokter, jadi yang di sebelum salam itu ada doa memang, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu semua doa-doa yang sahih yang diajarkan oleh Rasul SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz Syafiq ya. Siap, barakallahu fikum. Dari Ibu Neneng Umu, Anda silakan bisa di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan menjaga Ustaz dan keluarga. Allahumma amin. Ustaz, Barakallahu yang fikum. mau Anda tanyakan masalah ghibah Ustaz. Nah, Anda masih takut juga masalah ghibah ini Ustaz. Mohon dijelaskan ghibah yang dibolehkan tuh yang bagaimana, karena biasanya kalau dalam keluarga itu ada yang kita ngajak, maksudnya ada yang kita obrolin harus begini gitu, apa termasuk ghibah. Terus yang kedua yang mau tanyakan masalah husnul khotimah, bukan husnul khotimah, jadi apa ada jaminan kalau misalkan kita meninggal hari Jumat itu sudah pasti tidak diajab kubur? Jazakallah Ustaz, mohon penjelasannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, subhanallah jamaah. Ya, berkaitan dengan ghibah ya. Ghibah ini salah satu dosa besar ya, yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena kehormatan seseorang itu terjaga dalam agama. Haram kita menjatuhkan kehormatan seseorang setelah kita tahu dia adalah saudara kita. Al-Imam Nawawi menyebutkan ya dalam Riyadhus Shalihin berkaitan dengan ribah yang diperbolehkan. Ribah itu hukumnya haram, tapi ada ngomongin orang yang tidak masuk dalam ribah. Ribah itu kan menyebut keburukan orang ya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang itu. Yang tidak termasuk ribah yang terlarang adalah mutawallimin, orang yang dizalimi. Kemudian dia sedang mencari yang dapat menolong dia. Maka dia ceritakan, aku tuh dapat perlakuan kayak gini. Seperti umpamanya di pondok mungkin ini ada anak-anak yang dizalimin sama kakak kelasnya. Ketika dia menceritakan keburukan itu, karena dia dizalimin gak apa-apa. Yang kedua, orang yang sedang memberikan definisi tentang seseorang. Ada fulan seperti itu. Fulan yang mana ya? Fulan itu, kok masa gak tahu? Fulan yang pincang kakinya. Fulan yang seperti ini. Dalam rangka dia hanya mengenalkan supaya orang itu kenal. Kalau dia kenal tanpa menyebutkan aibnya, ya itu lebih baik. Tapi karena nggak kenal sama orang ini, hanya untuk memberikan pengertian tentang dia. Yang ketiga, muhadzir. Yang dalam rangka mewanti-wanti orang dari orang tersebut. Boleh jadi disampaikan di mimbar atau di mana. Hati-hati sama fulan. Lu kenapa fulan? Fulan tuh seperti ini. Umpamanya ada satu orang tukang tipu ya. Lalu kita katakan hati-hati ya, fulan jangan dikasih utang lagi. Lu kenapa fulan ini tukang tipu? Dia punya utang sama fulan, di mana-mana dia utang. Itu termasuk yang diperbolehkan. Kemudian wa mujahirin fisqan, orang yang berbuat dosa besar terang-terangan. Minum, dia berzina, dia apa terang-terangan. Ini enggak ada kehormatan bagi dia. Orang fasik itu yang berbuat fasik terang-terangan ya. Artinya dia menunjukkan bahwasanya dia orang jahat memang. Karena ada orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Ini enggak. Dia terang-terangan. Kemudian wa mustaftin, termasuk ghibah yang diperbolehkan, minta fatwa. Ini tentunya dengan datang kepada orang yang bisa memberikan fatwa. Dia sampaikan ada kejadian seperti ini, apa hukumnya? Fulan melakukan ini kepada ini, apa hukumnya? Dia minta fatwa, disebutkan namanya nggak apa-apa. Suami nyebutkan nama istrinya, istri nyebutkan nama suaminya, itu nggak apa-apa ketika sedang meminta fatwa. Atau yang terakhir adalah yang meminta pertolongan dalam menghilangkan kemungkaran. Ada perbuatan jahat di sebuah tempat, ada kemungkaran, kita sedang mencari pertolongan supaya ini bisa dihilang. Kita ceritakan, di tempat itu ada prostitusi, di
tempat itu fulan namanya. Fulan ini kayaknya melakukan ini dan itu. Ini dalam rangka menegakkan kebenaran ya. Itu nggak apa-apa. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan apakah yang meninggal di hari Jumat itu sudah pasti tidak akan disiksa dari azab kubur menjadi tanda husnul khotimah. Berkaitan dengan hadis tentang hari Jumat itu terjadi perselisihan di antara para ulama tentang kesahihannya. Tapi sebenarnya yang menjadi titik beratnya itu amalan dia, bukan hari Jumat. Karena ada perampok ditembak hari Jumat. Ada pezina mati hari Jumat. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW meninggalnya di hari Senin, tidak di hari Jumat. Jadi jangan takut bagi yang tidak mati di hari Jumat, karena yang menjadi standar orang itu baik atau tidak adalah ketika dia mati, bagaimana amalan dia, dalam kondisi seperti apa dia. Dan diharapkan kalau orang soleh mati hari Jumat, ini diharapkan dia akan lebih baik lagi. Tapi kalau ada orang jahat, dia mati dalam kondisi belum bertobat, walaupun meninggal di hari Jumat, tentunya amalan dia yang akan menjadi ukuran dia mati husnul khatimah atau tidak. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Dr. Rian. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik Ustadz, jazakallah khair Ustadz Syafiq atas waktu dan ilmunya. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, serta tim Ustadz di Jember. Anda selaku moderator mohon maaf jika tidak semua pertanyaan sempat dibacakan karena keterbatasan waktu juga. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita jumpa lagi di kajian berikutnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.